Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ariska Khurunisa dengan NIM 24011110002 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan membacakan tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Masya Allah. Wa ba'du, setelah kita membaca bismillah, hamdallah, salawat serta salam, fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjati al-islami al-Ghazali waliban. Maka ini risalah atau kitab yang mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad. Man arafaha wa amila biha. Siapa yang faham dan mengamalkannya, narjulahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi dhahiran wa batinan. Maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu dhahir atau ilmu yang tampak dan ilmu batin. Masya Allah. Untuk yang pertama yaitu Arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Wa saumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan, berhaji bagi yang mampu. Ma'al ikhlasi wat tasdiqi, semua itu dilakukan dengan ikhlas dan yakin atau percaya. Faman lam yakun mukhlishon, barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, fahuwa munafiqun, maka dia orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqam biqalbihi, barang siapa yang tidak mempercayainya dengan hati, siapa yang tidak percaya dengan hati, fahuwa kafirun, maka dia orang yang kafir. Seperti itu. Qawaidul aqaid, peraturan kepercayaan iman, tentang kepercayaan. Wa aslul imani, pokoknya iman itu anta takida annallaha ta'ala, meyakini Allah Subhanahu wa taala mawjudun, itu ada, Allah itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu, dan dia Maha Esa, tidak ada sesuatu yang serupa baginya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wa huwas sami'ul basir,
dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Khalaqas samawati wal ard, yang mana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup. Wat ta'ata wal ma'siyah, ketaatan dan kemaksiatan. Was sihhata was saqama, kesehatan dan penyakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan semua yang ada di dalam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya atau isinya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, yang mentakdirkan rezeki dan ajal mereka. La tazidu wa la tanqusu, yang tidak berkurang dan tidak bertambah. Wala yahdutsu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan kodok dan kodar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun, Allah itu maha hidup. Alimun, Allah itu maha mengetahui. Muridun, maha berkehendak. Qadirun, yang berkuasa. Mutakallimun, maha berfirman. Sami'un basirun, maha mendengar lagi maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru, dia mengetahui pengkhianatan penglihatan mata yang tersimpan di dalam dada manusia. Wa ya'lamus sirra wa akhfa, dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Jadi Allah juga mengetahui apa yang perkara dirahasiakan dan tersembunyi. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahharu, dan dia zat yang menciptakan segala sesuatu yang maha esa serta perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi li hidayatihim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk. Walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim, kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizatid dhahira, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala, dan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan yang benar, dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Min umuri al-akhirati wa barzakh, tentang perkara akhirat dan alam barzah. Wa min su'ali malakaini wa adabil qabri wa na'imihi, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa anna al-Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahi al-munazzalati, dan semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi yang terdahulu, hakun, adalah benar. Wal malaikata, dan malaikat, hakun, benar. Wal jannata, dan surga, hakun, benar adanya. Wan nara, dan neraka, hakun, neraka juga benar adanya. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah benar semua.
Yang kedua yaitu fi furudil wudu'i atau fardunya wudu. Furudul wudu'i sitatun, fardunya wudu ada 6. Al-awalu an-niyatu, yang pertama niat. Wasani goslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Wahadduhu, batasannya min manabiti sya'rir roksi ilal muntaha al-lihyaini waddaqani tulan, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Wa ardon minal uduni ilal udun, tadi ya, dari tempat tumbuhnya gigi sampai janggut. Asalisu goslul yadaini ilal mirfaqaini, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir roksi au sya'rin fi haddihi, yang keempat mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasnya. Al-khamisu, yang kelima, goslu ar-rijlaini ma'al ka'baini, yang kelima yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam, at-tartibu ala hadhil kaifiyah, yang keenam yaitu tertib atau secara berurutan. Bagaimana dengan niatnya wudu tadi yang di fardnya wudu pertama? Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu guslul janabati atau perkara yang mewajibkan mandi besar, mandi wajib begitu ya. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin au khuruji maniyin minaumin au goirihi. Jika seseorang tersebut mempunyai hadas besar atau janabah disebabkan karena berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau yang lainnya, lazimahu goslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati, maka dia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Biasanya seseorang mandi wajib atau mandi besar ini ketika dalam perkara yang pertama berhubungan badan, kemudian keluarnya mani atau sperma, haid, nifas, melahirkan, dan kemudian meninggal dunia. Selanjutnya yaitu nawaqidul wudu'i atau perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a khariju minal ahadis sabilaini kubuli awid duburi ala makana, keluarnya sesuatu dari satu atau dua jalan depan dan jalan belakang yang pada tempatnya. Wayang kudul wudu'ah, kemudian perkara yang membatalkan wudu setelah itu zawalul akali binaumin au goirihi, yaitu hilangnya akal pikiran gitu ketika dia tertidur atau yang lainnya. Ilah nauma mumakinin maka ada tahu minal ard, kecuali orang yang tidurnya itu menetap di bumi. Seperti kalau seseorang laki-laki sedang berjumatan, kemudian dia tertidur dalam posisi bersilah atau pantatnya menempel pada bumi atau tanah, maka itu wudunya tidaklah batal. Seperti itu. Berbeda lagi ketika seseorang itu tidurnya dalam posisi kakinya itu berselonjoran, seperti itu. Jadi tidak menempel di bumi, seperti itu. Maksud menempel di bumi itu tertutup rapat. Ketika dia bersilah, maka tidak ada celah untuk bisa keluar baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang, seperti itu. Masukubuli auduburi adamiyin minhu au min goirihi, menyentuh kubul dan duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain itu juga membatalkan wudu. Bibatani kafihi wa butuni asabi'i kabiron kana au sagiron walau waladahu walau mayitan
menyentuh kubul dan duburnya anak Adam miliknya sendiri itu baik telapak tangan atau perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Iltiqa'u basyarotai rojulin wa mro'atin kabiroini ajnabiyini bila hailin, yaitu bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang dewasa, ajnabiyah, bersentuhan tanpa adanya penghalang atau satir. Illa duhron au sya'ron au sinnan fala yang kudul wudu'a, kecuali kuku, rambut, gigi, maka tidak membatalkan wudu. Untuk selanjutnya yaitu surutu sihatis sholati atau syarat sahnya sholat. Wa bushtaratu li sihatis sholati, yaitu syarat sahnya sholat yang pertama, ma'rifatu dukhuli waqti biyakinin, mengetahui waktu masuknya sholat dengan yakin. Awijati hadin au golabati donnin, oleh karena itu barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, fa in sholama asyakin lam tasiha sholatuhu, barang siapa yang sholatnya ragu-ragu maka sholatnya tidak sah. Jadi syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah mengetahui waktu sholat dan yakin, tidak ragu-ragu. Wa yustaratu ma'rifatul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa yajibu, wajib ya menghadap ke arah kiblat. Satrul aurati bisyatirin tohirin mubahin, maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat muktamad. Jadi menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang. Raf'ud najasati minas saubi wal badani wal makani alal qadiri ayyusalli fardhu qaiman. Menghadap ke arah kiblat itu secara yakin tidak ada penghalang antara musolli, antara orang sholat dengan Ka'bah. Kalau ada maka dengan dugaan, seperti itu. Sehingga syarat sahnya sholat yang pertama mengetahui waktu masuknya sholat, kemudian yang kedua menghadap kiblat, kemudian yang ketiga menutupi aurat dengan tutup atau baju yang suci serta mubah dan diperbolehkan. Tidak boleh menggunakan baju yang terlihat auratnya, apalagi baju yang terkena najis. Kemudian yang keempat, menghilangkan najis atau kita harus suci dari pakaian, badan, dan tempatnya. Kemudian yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang keenam, mengetahui di dalam kefarduannya. Jadi kita harus tahu ketika sholat mana yang bagian fardu dan mana yang bagian sunnah. Dan ketika di bagian fardu maka kita harus meyakini bahwa itu adalah fardu. Dan yang terakhir, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Ketika ada fardu-fardunya sholat, kita harus meyakini bahwa itu adalah fardu. Tidak boleh kita meyakini itu sunnah. Setelah itu syarat wajib sholat. Yang pertama tentu beragama Islam. Yang kedua adalah baligh, yaitu kalau perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kemudian berakal, tidak gila gitu ya. Dan yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wajib ya kita sholat itu dalam keadaan suci. Kemudian tersampainya dakwah atau ajakan Islam. Dan pada ini ketika sudah ada dakwah atau perintah sholat, maka lakukanlah perintah sholat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu furudus sholati atau fardunya atau rukunnya sholat.
An-niyatu, yang pertama itu jelas niat. Wa takbiratul ihrami ma'an niyati, dan juga mengangkat kedua tangan takbiratul ihram seraya dia berniat. Wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tasydidati arba'a asyarah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah disertai dengan bismillah dan tasjidnya yang ada 14. Wa ikhraji ad-dadi minad do, dan mengeluarkan huruf dot dari do. Walaysa fil fatihati do'un, karena di dalam Al-Fatihah itu tidak ada huruf do, yang ada dot gitu ya. Sumar ruku, kemudian ruku. Wayajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Wajibnya itu untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua tangan ini berada di lutut gitu ya. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Tumakninah di dalam ruku sehingga tenang dan anggota badannya juga ikut berhenti sejenak. Summa al-i'tidalu, kemudian i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, kemudian tumakninanya di dalam i'tidal. Summa as-sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu baina as-sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Di dalam duduk di antara 2 sujud itu perlu adanya tumakninah. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, tumakninahnya di dalam itu tadi, duduk di antara 2 sujud. Wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalika, dan lakukan sisa rakaat juga seperti itu. Jadi nanti setelah mencapai pada rukun sampai sujud, maka lakukan hal yang sama di rakaat setelahnya sampai 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat. Wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun wa tasyahhudul akhir. Duduk tasyahud awal itu sunnah dan duduk tasyahud akhir wal julusu fihi fardu, itu wajib. Tumakninanya juga wajib, tidak boleh lupa. Wa sallatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salam, itu wajib. Jadi membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad setelah tasyahud sebelum salam itu adalah wajib. Wassalamu minas sholati, kemudian mengucapkan salam itu fardu, itu wajib. Wa aqallus salam, paling sedikit itu assalamualaikum, seperti itu. Nah, minimal itu assalamualaikum. Berarti kalau lebih sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Dan setelah itu jangan lupa tertib berurutan dari takbiratul ihram sampai salam. Wa aqallu at-tasyahhudil wajib, adapun paling sedikitnya itu membaca tasyahud at-tahiyatu lillah, penghormatan bagi Allah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad serta rahmat dan barokah. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi
tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya baginda besar Muhammad adalah hamba yang diutusnya. Wa aqallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sampaikan sholawatku kepada Nabi Muhammad. Wayan bagi an ya'tiya bisunani jami'iha wahiyya kathiratun jiddan, dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat, semuanya itu ada banyak sekali. Nah, yang pertama tadi adalah niat. Niat juga disertai dengan takbiratul ihram. Kemudian berdiri bagi yang mampu dan juga membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku dan wajib condong atau membungkuk, kemudian tangan diletakkan di bagian lutut. Nah, kemudian tumak ninanya di dalam ruku sehingga anggota badannya tenang. Kemudian iktidal, tumak ninanya iktidal, sujud 2 kali, tumak ninanya sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tumak ninanya di dalam duduk di antara 2 sujud itu wajib. Kemudian tasyahud akhir, duduk di antara tasyahud awal itu adalah hukumnya sunnah, sedangkan duduk di tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Nah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Kemudian mengucapkan salam dengan yang paling sedikit adalah Assalamualaikum. Dan kemudian tertib atau secara berurutan. Bila mana seseorang tersebut lupa dengan rakaat sholat, maka di akhirnya sebelum salam dia hendaknya sujud syahwi. Sebenarnya untuk menjaga kekhusyuan sholat itu kita harus benar-benar fokus agar tidak ada kelupaan. Tapi karena itu adalah manusia yang tepatnya adalah pelupa dan wajar, maka kita harus lebih berhati-hati. Dan solusinya adalah dengan menggunakan sujud syahwi di sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu. Wayan bagi al-ikhtina'u bil ikhlasi wa huwa al-amalu lillahi wahdahu. Dan hendaknya menjaga keikhlasan itu dengan beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wayan bagi al-huduru wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khusyu'. Dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan juga dengan khusyuk. Wahwa yaitu sukunul a'dha'i, tenangnya anggota-anggota badan, wahuduru al-qalbi, dan juga hadirnya hati. Jadi ketika kita khusyuk, badan kita itu tenang, kemudian kita juga menghadirkan hati kita, seperti itu. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha, dan menghayati serta memahami bacaannya. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadri al-huduri, karena sesungguhnya Allah akan menerima sholat seseorang itu tergantung dengan ukuran kehadirannya, baik hati maupun tenangnya anggota badan, kemudian memahami bacaannya, seperti itu. Jadi dia sangat khusyuk. Wa yahrumu ar-riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwa, dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu al-amalu li ajlin nas,
yaitu berbuat atau beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Karena itu adalah bagian dari riya, dan riya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mubtilatus sholati atau perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilu sholata, perkara yang membatalkan sholat itu ada al-kalamu amdan walau biharfaini, berbicara dengan sengaja walau hanya 2 huruf. Wa nasiyan ing katsura, apalagi lupa berbicara dengan banyak. Al-amalul katsiru, gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu yang seperti apa? Kasalasi khotowatin, yaitu berjalan 3 langkah atau 3 langkah gerakan. Wal aklu, kemudian makan. Wasyurbu, kemudian minum. Wangkisyafu al-aurati ilam tustar halan, terbuka auratnya dan jika tidak segera ditutup itu maka akan membatalkan sholat. Wa wuqu'un najasati ilam tulqahalan min ghairi hamlin, yaitu kejatuhan najis apabila tidak segera dilempar atau dibuang maka juga sholatnya akan batal. Sabakul imami biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Wa kada at-takhallufu bihima bi ghairi udrin, yaitu juga membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa uzur. Wala tasihus sholatu, dan tidak sah sholatnya khalfa kafirin, orang yang sholat di belakangnya orang kafir. Wa mro'atin, perempuan, dan wa khunsa, dan khunsa. Maksudnya tidak sah seseorang itu sholat mengikuti imamnya apabila imam itu adalah orang kafir, kemudian juga perempuan. Jadi laki-laki itu tidak boleh berada di belakangnya atau mengikuti jamaah imamnya orang kafir dan orang perempuan dan juga khunsa. Nah, kemudian sholatul jumu'ati wal jama'ati, yaitu sholat Jumat berjamaah. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin. Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain. Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki. Hurin hadirin bila udrin syar'iyyin, yang merdeka dan bermukim tanpa adanya udzur syar'i. Kal marodi wal matori, seperti sakit dan hujan. Wa min syurutil jumu'ah al khutbatani, syarat sah salat Jumat itu yaitu didahului dengan 2 khutbah. Wa arkanuhuma, rukun 2 khutbah itu hamdulillahi ta'ala, mengucap alhamdulillah. Wa salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat kepada Nabi Muhammad. Wal wasiyatul bittaqwa, dan berwasiat takwa. Wa qiraatul ayatin minal qur'ani mufhimatin fil ihdahuma, dan juga membaca ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami di salah satu atau 2 khutbah. Wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah, mendoakan orang mukmin di khutbah terakhir. Wa yajibu, dan wajib dalam berkhutbah itu ayyaktuba qaiman mutatahhiran masturul aurati, dalam berkhutbah itu berdiri kemudian suci dan tertutup auratnya. Kemudian wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninati as-shalah, dan duduk di antara 2 khutbah dengan ukuran tumakninanya di dalam
sholat. Wal muwa'atu, dan terus menerus. Wa sholatul jama'ati, sholat berjamaah. Wa sholatul janazah, dan sholat jenazah. Fardul kifayah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apabila salah satu seseorang dari mereka mengerjakan, maka gugur kewajiban untuk melaksanakannya. As-salawatul masnunah wal idani wal kusufani wal witr, dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat khusuf qamar dan syams, sunanun muakkadatun, itu hukumnya sunnah muakkad. Wa kada rawatibus shalah, dan juga sholat rawatib, itu hukumnya sunnah muakkad. Wat duha wat tarawihu, dan sholat duha dan juga sholat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azimun, itu hukumnya sunnah tetapi di dalamnya terdapat banyak pahala, atau di dalamnya terdapat pahala yang besar. Kemudian as-saum atau berpuasa. Kalau orang Jawa bilangnya siam, mengambil dari bahasa Arab saum yang juga artinya berpuasa. Wa amma saumu, puasa, wa huwa thalithu min arkanil islami, puasa itu adalah rukun Islam yang nomor 3. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajahin makhsusin, puasa adalah penahanan sesuatu yang sudah diketahui. Maksudnya menahan perkara dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajahin makhsusin, yaitu suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa minhu an-niyatu likulli yaumin, dengan membaca niat di setiap hari. Wa tabayyituha, dan menginapkan minal laili, di waktu malam hari. Membaca niatnya itu di setiap hari di malam harinya. Wal imsakun anil mufattirati, menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Minat ta'ami wasyarabi, yaitu makan dan minum. Wal jima'i, yaitu berhubungan badan atau berjima. Wal istimna'i bimubasyaratin, mengeluarkan mani dengan secara langsung. Wal istiqaati bil ikhtiyari, yaitu muntah dengan sengaja, juga membatalkan puasa. Wa min tamamis shaum kaffu al-jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala minal a'da'i as-sab'ati al-ati dzikruha. Adapun dari kesempurnaan puasa yaitu menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya, dari anggota badan yang ada 7. Fafil hadithi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, khamsun yuftirnas shaimah al-kadibu wal ghibitu wan namimatu wal yaminu al-kadibatu wan nadaru bisyahwatin wa mintam. 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, bergibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu,
dan melihat sesuatu dengan syahwat. Oh enggak. Wa min tamamis saumi taharri al-iftara ala halalin. Dan begitu pula dari kesempurnaan berpuasa ialah berusaha mencari makanan yang dibuat berbuka dengan makanan yang halal. Wa adamul istiktsari minal akli. Dan tidak terlalu banyak ketika makan. Berbuka tidak dengan banyak, nanti dikhawatirkan pada sholat tarawih dia tidak kuat sehingga tidak mendapatkan pahala dari sholat tarawih. Wayan bagi al istiktsaru minas saumi la siyama ayyamu al fadilatu fi syar'i. Dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu alam wa billahi taufik. Semoga Allah memberikan taufik dan atau pencerahan atau petunjuk. Kemudian az-zakatu atau bab tentang zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'i al-amwali al-wajibati fiha. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya. Fahiya an-na'amu, yaitu binatang ternak. Wan naqdani, yaitu emas. Wat tijaratu, perak atau uang. Warrikazu, perniagaan. Wal ma'dinu, barang temuan atau galian. Wal muasyaratu, tanaman. Wahiyya hububu, biji-bijian. Wasimaru, dan buah-buahan. Fala zakata fima siwa an-na'ami as-sa'imati. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali di gembala pada rumput yang mubah atau yang rumput dibolehkan. Wa yustaratu al-haulu laha, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Wa kadzalika yustaratu linnukudi wat tijarati. Begitu pula emas dan perak dan perniagaan. Wa yustaratu fi hadihi al-anwa'i an-nisabu aydon. Dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Wa wajibu an-naqdaini wat tijarati. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan ru'bu usyri, yaitu 1/4. Wa wajibu al-hububi wasimari allati sukiyat bimu'natin. Dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu, yaitu al-usyru 1/10. Wa bi ghairi ma'unatin al-usyru. Dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Idza fadulat angkutihi wa kuti mayyaqutuhu yaumal idi wa lailatahu. Jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya,
arbatu amdadin bimudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sok dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibu an-niyatu fil jami'i, dan wajib berniat di keseluruhan. Wala yajuzu ayyasrifaz zakata wal fitrata illa ilal hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadi al-asnafi ats-tsamaniyati. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu dari golongan yang ada 8, atau mustahikin kafakiri wal miskini, yaitu seperti orang fakir dan orang miskin. Wa kaunuhu ghaira hasimiyin wala muttalibiyin wala maulan lahum, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka. Wa yajibu isti'abu al-mawjudina minhum, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita telah sampai di akhir pembahasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.